Aku bilang ke Allah, ya Allah aku nggak kuat. Ya Allah benar-benar nih sakit banget buat aku. Cuman orang-orang yang ngerasain aja. Iya. Jadi kadang kalau misalnya kita cerita ke orang lain yang belum ngerasain, jadi kan cuman sabar ya, Iya. lo bisa kok. Seorang pelacur yang seumur hidupnya melacur aja bisa masuk surga hanya karena di akhir hidupnya. Apa sih tips atau pesan-pesannya buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi ditinggal? Tipsnya, aku nggak mau ditinggalin. Aku pengen bahagia. Tisu dulu deh. Mau nggak nih? Dadah. Zira, makasih udah mau nginep di rumah aku. Aku juga senang banget sih bisa nginep. Soalnya udah lama banget gak nginep-nginep kayak gini. Udah lama banget. Iya. Nah ini mumpung anak-anak aku lagi tidur, kita jadi bisa ngobrol-ngobrol. Gimana? Kamu ada curhat apa nih sama aku? Hari ini tuh sebenarnya banyak banget yang pengen aku curhatin. Tapi cuman satu sih yang ngeganjel banget di hati aku. Jadi kan Kak, aku itu kan bukan dari dunia entertain kan. Jadi kadang aku tuh masih suka pusing, masih suka menanggapi celotehan-celotehan netizen yang kadang bikin aku muak gitu, kayak pengen buru-buru selesai deh dari perduniawian ini. Oh iya. Tapi kan terlebih lagi kan, apalagi nih sebelum aku kenal sama almarhum Amr, aku kan bukan influencer. Terus kenal lah sama beliau, terus ya tiba-tiba aku ada kepikiran bikin novel, akhirnya novel aku viral, terus dijadikan film. Itu jujur sebenarnya berat juga buat aku gitu kan, untuk menceritakan sebuah momen yang berharga terus dilihat oleh banyak orang. Itu sebenarnya berat banget buat aku, tapi itu kadang gue suka mikir kayak apa ya mau aku tuh pengennya seperti apa setelah ini semua, setelah ya aku bukannya buku nikmat ya, tapi kayak ada satu hal yang kadang aku jadi ngerasa hampa gitu. Kenapa tuh? Karena kayak semua orang akhirnya menginginkan aku yang spesial, menginginkan yang sempurna aku yang gitu sempurna kayak gitu. Padahal kan enggak seperti itu. Aku juga di film, walaupun di film 172 Days kelihatan banget grow up Zira ini cepet banget gitu grow up-nya. Padahal sampai detik ini pun aku masih rapuh banget gitu. Jadi kayak gimana ya caranya untuk bisa baik-baik aja, dan gimana ya caranya untuk nggak kepikiran gitu dengan celotehan-celotehan orang di luar kayak gitu. Karena kadang emang orang-orang tuh kalau misalnya udah lihat kita di sosmed kan bagus-bagusnya aja ya. Jadi tuh lihatnya yang sempurna doang, dan jadinya kayak nge-push kita untuk kalau ada hal yang kurang atau salah jadi kok gitu ya. Iya bener. Aku jadi juga dinilai. Berpikir kayak kan kita itu di dunia sosial media, siapapun bukan kita doang pasti menginginkan versi terbaiknya. Tapi bukan berarti kita memang sebaik itu gitu loh. Jadi ada 1-2 hal yang kadang aku ngerasa tertekan, dimana kayak harus banget terlihat sempurna. Geser sedikit atau misalkan aku jadi susah untuk menjadi diri sendiri gitu. Iya, paham. Susah banget jadi diri sendiri, kayak beberapa yang namanya kan aku masih sangat muda ya Kak, aku baru 24 tahun ini gitu. Jadi dimana aku tuh lagi pengennya mencoba banyak style baju gitu, atau misalkan banyak style kerudung gitu kan, dan memang nggak semua syar'i gitu. Jadi itu kadang di kayak hal yang paling sedihnya sih ketika aku pakai style yang aku suka, mereka bilang kasihan ya Amr istrinya setelah dia pergi tuh jadi begini. Padahal please jangan salahin Amr, itu salah aku gitu loh. Itu pure aku, jangan salahkan siapapun dari apapun yang aku lakukan gitu. Dan itu yang bikin aku sedih sih di situ. Iya, aku paham banget sih. Paham kan? Iya, padahal kan sebenarnya tuh ya kitanya, karena aku juga pernah sih ada momen kayak gitu, kayak misal aku pakai handstroke kan juga masih kadang pakai, kadang enggak. Terus ada lah orang nilai misal zaman dulu tuh aku pakai, sekarang makin kesini makin enggak dan lain-lain. Pokoknya ya kadang kan emang iman kita juga nggak yang selalu steady gitu. Betul. Pasti ada naik turunnya. Terus ya kita juga manusia lah ya. Betul banget. Dan ada kalanya sebenarnya bukan kita nggak niat make, karena kadang kita lupa. Iya, bisa juga. Lupa karena ya mungkin iman kita
nggak stay itu sampai kita selalu ingat dengan apa yang harus kita tutupi gitu. Tapi kadang emang bawa kaos kaki sama handsock atau misalkan kerudung aja kadang, bukan kerudung ya maksudnya, itu handsock sama kaos kaki aja kadang aku suka lupa bawa gitu. Pas di pertengahan jalan juga baru aku lupa nggak bawa kaos kaki. Itu Kak Bella suka sering banget ngingetin, Zir kaos kaki, oh iya aku lupa, kayak gitu-gitu. Jadi soalnya itu kayak perintilan-perintilan. iya kan, Terus kadang, aduh, tapi bener sih, dan aku juga kalau jadi kamu bakalan sedih kalau misalnya yang sebenarnya tuh yang salah tuh kita, tapi malah jadi sangkut pautin sama almarhum Amer gitu ya. Iya. Tapi terlebih dari itu, sekarang ya aku mencoba untuk berusaha bangkit aja sih, dan dengan apa yang udah aku capai sekarang tuh aku bersyukur banget. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, yang suka dan tidak suka kan pasti ada aja gitu. Tapi bagaimana aku stay-nya gitu. Makanya kayak udah deh, daripada aku ngerasa rendah diri, ngerasa insecure dengan apa yang mereka omongin ke aku bantah itu semua dengan cara aku kayak naikin value aku aja gitu. Apapun yang aku bisa aku lakuin gitu. Aku nggak bisa apapun yang aku suka, sama halnya kayak aku bikin lagu, aku bikin novel lagi, bikin buku. Dan itu aku merasa dengan aku mengeluarkan sesuatu yang menjadi karya itu menaikkan value aku. Jadi bagaimanapun apapun yang mereka omongin di luar, dengan apapun kurangnya aku, sekurang-kurangnya aku punya karya gitu. Iya. Kayak gitu Bener sih. Jadi sih. udah kayak ya udah deh, apapun yang terjadi di luar sana bakal ada yang lihat. Kayak 1000 orang yang ngelihat aku sampah, aku lebih bersyukur ada 1 orang yang lihat aku sebagai berlian, kayak gitu sih. Bagus banget jadi quotes hari ini. Tapi itu emang bener banget ya, kita tuh fokus sama diri kita sendiri aja. Betul. Terus kalau menurut aku kadang tuh orang-orang yang komentar atau orang-orang yang ngejulitin gitu, menurut aku dia hanya kurang ilmu aja. Jadi dia Benar. dengan gampangnya ngetik itu, dengan gampangnya berkomentar orang. Iya. Karena kalau menurut aku ya, orang yang berilmu itu pasti dia akan selalu berkaca, dia akan selalu rendah diri, dan apalagi kalau mau ngejudge orang tuh kayaknya gue juga belum sebaik itu sih gitu kan. Betul. Karena aku pribadi pun gak berani, sama sekali gak berani ngejudge orang apapun itu, termasuk ibaratkan kakakku sendiri, keluarga aku sendiri itu aku gak berani ngejudge karena aku nggak tahu kalau misalkan di posisi dia aku harus ngapain. Iya benar banget. Gitu. Jadi itulah teman-teman, jadi kita tuh baiknya adalah introspeksi diri kita dulu, kita mirroring dulu, kira-kira diri kita tuh udah pantas belum sih bilang hal itu. Betul. Apakah kadang kan ada sebuah kalau nggak salah hadis juga ya, bilang kalau jadi orang yang berilmu tuh malah ngerasa dia itu semakin kurang, semakin nggak punya ilmu gitu. Ini sorry banget, tolong dikoreksi entah itu hadis atau ucapan dalil mana gitu ya. Tapi aku pernah dengar ini dari aku datang kajian. Jadi seharusnya orang yang berilmu itu dia akan semakin ngerasa dirinya tuh kurang. Jadi nggak apalagi mau ngejudge itu kan. Iya, jadi betul, kayak betul. Dia bakal ngerasa itu bukan ranah dia banget gitu. Tapi Masya Allah keren banget. Zira kamu udah bisa bangkit dari penuh dengan perjuangan, penuh dengan air mata, tapi bersyukur banget sih. Kayak dari segala hal yang terjadi tuh di titik rasa syukur aku setelah aku banyak cercaan sebenarnya. Kayak ternyata rasa syukur itu bukan kita diterima banyak orang ya, tapi di mana ada orang yang membenci kita, tapi kita tetap mencintai diri kita sendiri. Itu rasa syukur yang luar biasa sih menurutku. Karena kan ketika kita dicerca orang, diomongin orang, tapi kadang kita jadi benci sama diri kita sendiri. Tapi ketika kita dibenci orang, tapi kita malah makin sayang sama diri kita sendiri, itu rasa syukur yang luar biasa. Benar banget sih. Iya kan? Itu tuh, dan itu nggak semua orang bisa melihat dari perspektif itu. Betul, ya nggak sih? Betul. Makanya ada orang yang malah jadi depresi, dia mengurung diri dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi lain, mungkin itu adalah salah satu bentuk tes dari Allah supaya kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Ya nggak sih? Kayak aku juga
ngerasa semenjak ditinggal orang tua, terus tinggal sama kakak-kakak, aku ngerasa ujian-ujian itu tuh malah ngebikin aku kenal sama diri aku. Oh, aku Iya, tuh orangnya betul. tuh gini ya nggak sih? Kamu gimana? Kalau kan pasti kan Zira ini berubah banget ya. Parah Dari sih. yang dari yang sebelum nikah, akhirnya nikah sama Amer, pasti almarhum Amer itu kan pasti kayak dari segi lingkungannya aja Iya, kan iya, langsung iya. berubah drastis kan. Banyak Itu gimana? banget yang berubah sih Kak. Banyak banget yang akhirnya aku yang tidak terbiasa harus terbiasa, hal kayak gitu. Jujur Kak, aku itu sebelum nikah sama Amar itu kan aku hijrah kan. Dan di situ sebelum nikah sama Amar, mohon maaf ya, sholat aku tuh belentang-belentong. Kayak misalkan subuh nggak sholat, zuhur sholat, asar enggak, maghrib enggak, isya sholat gitu. Kayak sholat aku tuh masih berantakan banget. Dan sebenarnya itu kan sholat itu, kalau sholat ditinggal tuh dosa yang sangat-sangat besar kan. Dan setelah aku kenal sama Amar, cara aku emang gini, jodoh yang terbaik adalah jodoh yang ketika kita kenal dia, kita jadi semakin dekat sama Tuhan, sama Allah. Dan memang ketika aku kenal sama Amar, itu nge-push diri aku untuk kayak, kalau lo mau dapetin cowok soleh, setidaknya lo sholat 5 waktu dulu Zir, gitu. Pas aku waktu itu belum ada pikiran bakal mau nikah sama dia. Aku cuman kagum aja. Nah, cara kagum aku, oke deh, mintanya ke Tuhan kali ya. Tapi malu banget kalau misalkan, kalau aku cuman minta tapi aku nggak ngelaksanain sesuatu yang sangat wajib gitu, itu sholat. Makanya kenal sama Amr itu perubahan terbaik aku. Aku jadi sholat 5 waktu, walaupun kadang masih suka dipinggir-pinggirin kayak zuhur jam 2:30 gitu. Tapi setidaknya 5 waktu gitu. Tapi setidaknya dari situ aku merasa perubahan yang cukup besar untuk aku, yaitu nggak ninggalin sholat. Karena sebelumnya aku itu benar-benar berantakan banget dalam masalah sholat kayak gitu. Terus sampai akhirnya kenal sama almarhum, cobaannya makin besar lagi, nikah sama beliau cobaannya makin besar lagi, diperhatikan oleh banyak mata. Maksudnya tiba-tiba jadi influencer kan, dimana akhirnya banyak mata yang menilai aku. Kayak awal-awal tuh aku capek banget, kayak ngelihat tatapan orang aja di depan banyak orang aja, tuh aku ngerasa mata mereka tuh ngomong gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa kayak tatapan-tatapan mereka tuh seperti berbicara, berkomentar, dan aku tadinya takut banget sama hal kayak gitu. Basically kan aku memang introvert. Terus nikah dengan almarhum Amr yang sangat ekstrovert dan sangat hangat gitu. Itu jujur capek banget buat aku, tapi di situ aku belajar, oh ternyata kita nggak bisa terus-terusan ada di ruang yang kita bentuk sendiri. Ada kalanya kita harus keluar untuk ngeliat bagaimana sekitar, biar kita jadi lebih belajar memperbaiki diri sendiri kayak gitu. Ada kalanya memang netizen itu ada baiknya, karena dengan komentar-komentar itu kita jadi ngaca ke diri kita gitu. Oh iya ya, banyak ternyata kekurangan aku, walaupun sebenarnya kekurangan itu nggak bisa kita perbaiki dalam satu malam gitu. Tapi setidaknya aku sadar aja dulu, oh berarti kurangku di sini, berarti aku fokus memperbaikannya di sini. Iya benar-benar sih. Iya juga sih, kadang mungkin ada teman-teman followers kita yang dia tuh mau kasih tahu kita, tapi caranya tuh benar, kayak misal nge-DM terus bilang, "Kak maaf ya, menurut aku nana itu tuh justru malah lebih aku justru kan? lebih suka ketika aku dapat DM, walaupun jujur nggak semua DM kita bales kan. Tapi ketika dia udah memberanikan diri nge-DM kita, walaupun dia bilang kayaknya nggak mungkin juga dibaca kayak gitu-gitu, tapi dia masih ada ikhtiar untuk ngingetin kita secara adab yang baik gitu. Iya betul. Dan itu aku benar-benar seneng banget sebenarnya diingetin. Kita bakal apresiasi orang-orang yang kayak gitu, dan kalau gitu beneran kita baca nggak sih? Betul. Oh iya ya, kita jadi beneran mikir, oh iya bener juga sih gitu. Akhirnya mungkin kedepannya kita akan jadi berubah gara-gara dia. Jadi dia juga sebenarnya juga dapat pahala gitu ngingetin kita, karena dia menggunakan adab yang baik. Betul, makanya perubahan yang sangat signifikan sih sebenarnya dari bentuk ibadah aku ya, kenal sama almarhum, dari yang aku berantakan sampai kenal sama beliau, nikah, akhirnya aku jadi lebih baik. Walaupun, nah perbedaannya nih, aku juga kan kayak dulu tinggal sama kakak aku kan,
abi aku udah meninggal dari kecil dan aku tinggal jauh sama umi aku. Jadi background keluarga aku kurang, figur bapak kurang, ibu kurang. Tapi kadang banyak hal yang menjadikan itu alasan untuk menjadi hancur kan. Kayak broken home, kayak lo begini, kenapa lo kayak gini? Karena gue anak broken home, kayak gitu-gitu. Awalnya aku berpikir seperti itu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, sayang banget gitu. Kalau aku menjadikan dalih keluarga itu sebagai alasan untuk aku hancur. Sayang banget. Ibaratkan Umi sama Abi nggak bakalan balik lagi. Tapi aku yang menentukan masa depan aku kayak gimana gitu kan. Kalau aku ngancurin hidup aku sekarang, bagaimana ke depannya, apakah aku akan menghancurkan anak aku juga nanti kayak gitu. Jadi aku benar-benar pas umur 19 tahun gitu aku udah mikirin itu. Masya Allah. Kayak gak bisa nih aku kayak gini, gak bisa aku terus-terusan ada di ranah ini gitu. Kalau misalkan aku terus-terusan berkelut dengan rasa benci aku sama kenapa aku gak dibesarkan dari keluarga yang baik, kenapa aku tidak dibesarkan dengan penuh cinta, itu akan menjadi dendam aku pribadi dan akhirnya tanpa sadar mungkin aku akan menghancurkan masa depan aku sendiri atau bahkan anak aku nanti kayak gitu. Jadi aku harus memperbaikinya dari sekarang. Dan di situ kayak aku mulai mendambakan laki-laki yang soleh, yang baik secara kepribadian, bukan soleh aja. Kepribadiannya baik dan mulai mendambakan sesuatu hal yang bisa memperbaiki hidup aku gitu. Sampai akhirnya ketemu sama Amar, terus menjadikan aku perempuan yang jauh lebih standarnya tuh jadi lebih naik gitu. Dan aku bersyukur banget akan itu. Sholat aku jadi lebih baik, kepribadian aku jadi lebih baik karena emang Amr itu sebenarnya dia nggak banyak ngajarin aku, tapi dia banyak mencontohkan hal-hal yang menurut aku dia luar biasa gitu. Karena kan kakak pernah nggak sih ngerasa ketika kakak disuruh kakak tuh malas? Iya. Tapi kalau tanpa sadar dia mencontohkan berkali-kali terhadap diri dia, kita jadi pengen ngikutin. Iya, dan itu yang Amr lakuin ke aku. Jadi banyak yang nanya, Amr apa aja sih yang Amr ajarin ke aku? Apa aja sih yang Amr ajarin gini. Sebenarnya dia nggak ngajarin sama sekali, tapi dia mencontohkan kayak gitu. Dia mencontohkan dan aku sebagai orang yang kenal sama dia beberapa tahun belakang ini pengen mencontoh hal baik yang dia lakuin dan aku implementasikan di hidup aku. Kayak gitu, salah satunya menghargai orang, gak menjudge orang, welcome sama siapapun, dan tidak merasa diri dia paling benar, kayak gitu. Karena Amr pun kayak gitu orangnya, bener-bener kayak aku waktu itu pernah nganterin dia nongkrong sama orang yang ibaratkan tatonya banyak, ngerokok, tapi dia ngobrol tanpa ada gap kayak gitu, kayak santai aja. Dan itu kata aku, oh bagus ya nih orang, kayak padahal dia basically anak ustadz loh, tapi dia nggak ikut terbawa, dia yang membawa orang. Itu keren sih menurut aku. Aku kalau bisa kayak dia gitu loh, jangan ngejudge orang, apapun penampilannya kayak gitu, karena belum tentu kita lebih baik dari dia. Iya, benar. Keberkahan Allah kan besar banget, ya kan? Ibaratkan seorang pelacur yang seumur hidupnya melacur aja bisa masuk surga hanya karena di akhir hidupnya dia ngasih minuman ke anjing, kan kayak gitu. Jadi kenapa kita harus merasa lebih benar, padahal keberkahan Allah itu ke semua manusia. Iya, benar banget sih. Ngomongin tentang kehangatan almarhum Amr tadi. Aku juga pertama kali ketemu sama almarhum tuh kalau nggak salah di itu ya sayang, di Azikra. Jadi nyapa kamu ya? Iya. Gimana ya Bang Wayan apa gitu. Pokoknya nyapa gitu lah, terus kita lagi jalan, terus kita kayak, iya, habis kita salam balik kita bersadar, itu kayaknya anaknya Ustadz Arifin deh. Jadi dia tuh beliau memang membaur gitu loh sama anak-anak santri di sana. Betul. Bahkan sampai kita nggak tahu kalau misalnya itu tuh anaknya Ustadz. Iya. Gitu kan saya. Dan Masya Allah banget emang kalau aku nonton filmnya juga kan, emang kehangatan romantisnya almarhum ini kayaknya emang ngebekas banget di kamu ya. Dan aku sih pantes kamu menulis sebegitu indahnya sampai jadi sebuah karya yang sangat besar ini. Itu tuh kayak
pantas aja gitu loh. Aku ngeliatnya, apalagi aku dengar cerita kamu tadi gitu dari kamu hijrah terus benar-benar dia merubah kamu dan lain-lain. Nah, apa sih Zir, aku pengen tahu deh. Satu hal atau yang paling kamu inget yang kayaknya tuh itu tuh Amar banget deh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak melakukan hal itu, kamu jadi kayak itu kan kayak gitu. Iya kan? Ada gak sih? Pernah banget. Jadi Amar itu memang sangat hangat pembawaannya. Dan hangatnya itu tuh kadang kalau aku pribadi tuh ada hal hangatnya dia yang cuman aku rasa tuh cuman aku yang bisa nangkep itu gitu. Dan emang sosok Amar tuh nggak bakal ada di semua orang lagi gitu kan. Tapi ada kalanya waktu itu aku pernah ketemu satu orang, dia tuh hangatnya tuh mirip banget sama Amar. Cara tenangnya, ngomongnya, berbinar-binarnya, tapi penyampaiannya tuh mirip banget sama Amar. Dan aku langsung kayak, ih sumpah, walaupun wajahnya tuh bukan Amar, tapi jiwanya Amar. Jadi gini, dari banyak hal kan, setelah viral 172 Days itu banyak orang yang wajahnya mirip Amar dan aku di-tag-tagin tuh. Oh iya? Iya, kayak Kak Zira ini apa namanya, Kak Zira ini mirip Amar, Kak Zira ini mirip Amar. Tapi aku pribadi karena aku sangat mencintai soul-nya, mencintai jiwanya, banyak orang yang mirip Amar, tapi aku lebih kena ketika aku ketemu orang dan sifatnya kayak Amar. Iya. Jadi walaupun wajahnya sangat berbeda, tapi ada jiwa Amar di situ dan aku lebih kayak, duh ini Amar banget sih, gitu. Duh ini Amar banget sih. Tapi kalau misalkan aku cuman ngelihat wajahnya mirip Amar, tapi ya udah, itu cuman cangkang kayak gitu. Tapi aku sangat mencintai jiwanya Amar. Jadi makanya ketika ada satu momen, ketika ada beberapa bahasa yang kadang Amar tuh selalu ulang-ulang itu, dan ada cara penyampaian yang mirip, aku tuh kayak, hah, sumpah sih, hati aku tuh berdebar. Berdebar sama sama kayak aku kayak menemukan satu ciri khas Amar di orang lain kayak gitu. Kadang kayak gitu. Tapi ada kalanya itu jadinya rancu buat aku. Karena kan aku cuma menemukan satu yang sama. Tapi di satu sisi ya nggak mungkin semua orang bisa 100% sama kayak gitu. Jadi kayak oh ya itu orang lain gitu. Jadi kadang aku suka hati aku berdebar sama orang lain tuh, aku nggak tahu aku apa yang suka sama dia atau karena ada jiwa Amar di sana yang aku rasa tuh mirip Amar gitu kayak gitu. Tapi aku suka deh tiap Zira ceritain tentang Amar aku kayak wajah kamu tuh bener-bener senang, kayak apa ya, pancaran happy-nya tuh dapat banget gitu. Jadi aku tuh kayak I wish dulu sebelum Amar pergi aku bisa ketemu kalian berdua in person, pasti bakalan lucu banget karena kalian pasti bakal saling saling menebar kebahagiaan gitu loh di wajah kalian. Kita tuh berdua suka bercanda. Dan kalau ketemu banyak orang atau gimana tuh ya udah, kita benar-benar Amar yang sangat kayak ekspresi dan aku juga yang berusaha untuk mengikuti dia gitu. Nah, nih kan Zir, aku kan waktu kamu jadi MC kemarin, kamu cerita kalau saya sebenarnya kamu itu udah ada di tahap acceptance, iya nggak sih? Iya. Nah, aku pengen tahu deh gimana cara kamu menghadapi kayak setiap fase itu dan apa fase yang paling lama, karena aku kan juga tinggal sama orang tua. Dan waktu aku nonton film kamu itu, aku tuh benar-benar nangis karena aku jadi takut kehilangan suami aku. Kayak aku udah kehilangan sosok ayah, tapi nggak mau yang ini, ya Allah, jangan lagi gitu. Rasanya kayak gitu kan. Dan proses heal aku dari kecil sampai sekarang akhirnya aku acceptance juga itu cukup panjang gitu. Aku pengen tahu kayak cerita kamu tuh gimana gitu. Mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman juga. Aku juga basic kan ditinggal abi aku dari kecil. Accept aku juga cukup lama. Dari umur berapa sih? Dari umur 9 tahun. Oh. Jadi ketika aku kehilangan Amar, sebenarnya accept aku jauh lebih sebentar dibanding aku pas kehilangan abi. Tapi banyak ego yang aku bunuh di kepala aku. Ketika aku udah mulai dewasa, accept aku dengan kehilangan Amar sebenarnya jauh lebih singkat.
Aku kehilangan AB, accept aku hampir 10 tahun, hampir 10 tahun, hampir ya 10 tahun lah, 10 tahunan aku merasa marah dengan keadaan aku. Tapi pas aku kehilangan Amr, aku jauh lebih menerima. Nggak tahu kenapa, tapi aku banyak ego yang akhirnya nggak aku dengerin. Contohnya gimana tuh? Kayak marah kan pasti Kak. Fase marah dan depresi itu jauh lebih besar di aku selama 1 tahun terakhir. Marah karena kenapa aku nggak mendapatkan cerita indah yang seperti orang lain dapatkan. Kenapa aku tidak memiliki kebahagiaan yang kekal seperti yang orang lain dapatkan. Kenapa aku nggak bisa mendapatkan hal-hal yang sangat ingin aku dapatkan gitu dari orang lain. Tapi kenapa aku nggak dapet? Itu marah aku luar biasa. Marah aku luar biasa sampai akhirnya kan aku kayak banyak hal yang aku lakukan yang merugikan aku pribadi gitu. Di 6 bulan terakhir tuh aku benar-benar marah banget. Sampai kembali lagi kayak aku nanya ke Allah, walaupun sebenarnya sampai saat ini aku nggak pernah dapat jawabannya, belum pernah dapat jawabannya. Kayak takdir yang engkau maksud, yang engkau kasih ke aku tuh maksudnya apa ya gitu. Apa yang engkau mau dari aku, perubahan apa yang engkau mau gitu. Karena dari kehilangan Abi terus kehilangan suami kan seperti halnya kayak aku mendapatkan sosok yang belum aku dapatkan, tapi cuma sebentar. Aku bingung, Allah itu ngasih cobaan aku seperti ini, itu untuk apa? Apa yang Allah, ekspektasi apa yang Allah berikan ke aku? Gitu, kayak Allah maunya apa? Sampai aku bertanya-tanya, kalau misalkan Allah menjadikan diri aku, mau menjadikan diri aku jauh lebih tough lagi, lebih hebat lagi, oke, aku akan berusaha gitu. Tapi akhirnya aku mencari jawaban itu sendiri, kayak apa yang aku punya ya, apa yang aku bisa. Sampai kenapa Allah ngasih rasa sakit ini ke aku? Apa yang bisa aku kembangkan dari rasa sakit ini? Ya udah, akhirnya aku bercerita, aku nulis cerita yang sekarang jadi novel. Oh, mungkin Allah ngasih ini untuk aku bisa muncul ke permukaan seperti yang aku bilang, muncul ke permukaan. Banyak orang di luar sana yang rasa sakitnya jauh lebih besar dari aku, tapi dia nggak bisa untuk bersuara, dia nggak bisa untuk didengarkan. Mungkin ini kali ya cara Allah untuk ngasih luka ini ke aku. Allah mungkin tahu aku punya cara untuk bisa mengembangkan cerita, jadi aku muncul ke permukaan dan aku bisa menemani orang-orang di luar sana yang punya rasa sakit yang sama. Itu, tapi dari proses itu aku harus menghancurkan ego-egoku, menghancurkan kayak aku nggak bisa kayak gini, aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau muncul kayak gini, aku nggak mau ditinggalin, aku pengen bahagia. Itu kan 5 pertanyaan yang gak bakalan aku dapatkan yang gak bisa lagi aku dapatkan setelah Amr gak ada. Aku harus mencari kebahagiaan aku sendiri. Bagaimana caranya gitu loh. Sedangkan pada saat itu aku butuh sekali teman. Aku kan dalam proses hijrah yang dimana iman aku masih naik turun. Tapi bagaimana caranya aku tetap terlihat baik walaupun dia gak ada. Itu membangun bingkai yang udah hancur tuh sulit banget sih Kak. Bingkai-bingkai yang mungkin aku udah pikir kayak bakal hidup lama sama dia, bisa menua bareng sama dia, ngurus anak bareng sama dia, itu kan bingkai-bingkai yang sudah aku susun terus hancur. Tuh gimana caranya aku bikin bingkai baru tanpa ada dia lagi, itu berat banget buat aku. Sampai akhirnya aku mikir, oh yaudah, aku tetap bangun bingkai aku sendiri, tapi mungkin tetap ada warna dia di hidup aku. Aku bikin beberapa karya tentang dia dan itu bingkai yang aku pasang lagi, walaupun nggak pasang bareng sama dia, tapi tetap ada warna dia di situ. Itu berat sih untuk aku. Sampai saat ini aku masih proses accept, walaupun aku bilang ke manusia kalau aku sudah accept, tapi tetap aku bilang ke Allah, ya Allah aku nggak kuat, ya Allah benar-benar nih sakit banget buat aku, ya Allah aku benar-benar gak bisa, tolong bantu aku. Aku di depan Allah selalu bilang kalau aku lemah, aku hancur, hati aku berantakan, kalau misalkan tulang rusuk aku bisa
kasih lihat. Kalau misalkan hati aku bisa dikasih lihat tuh hancur banget. Tapi ya Allah, aku punya tanggung jawab. Aku nggak tahu apakah ini tanggung jawab yang benar buat aku. Tapi mungkin dengan aku muncul ke permukaan, banyak orang yang melihat aku, banyak orang juga di luar sana yang pengen kuat juga. Gitu. Iya. Makanya kayak ya Allah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa aku harus seperti ini. Tapi aku yakin Engkau pasti nolong aku. Kayak gitu sih. Jadi ya lemah di banyak sisi, tapi aku ngakunya ke Allah aja gitu. Hebat banget. Aku dengarnya jadi ikut sedih sama ikut kayak flashback gitu loh. Ternyata emang jadi tuh rasa ini tuh nggak bisa dirasain sama banyak orang kan, cuman orang-orang yang ngerasain aja. Iya. Jadi kadang kalau misalnya kita cerita ke orang lain yang belum ngerasain, jadi kan cuman sabar ya, Iya. lu bisa kok, lu pasti kuat kayak gitu. Bener. Tapi kalau misalnya kayak aku denger kamu, terus kamu bisa denger aku cerita sayang sekarang, pasti kamu bakal tahu rasa yang aku rasain itu gimana. Bener. Makanya kadang emang kalau misalkan cerita tentang rasa sakit itu kalau bisa yang sama orang yang mengalami juga. Iya sih. Karena rasa dan penyampaian kita jadi lebih sampai gitu. Bener Kak. banget. Bener banget, Masya Allah. Jadi, dan itu tuh kadang rasa sakit yang kita rasa sekarang banyak banget hikmah di belakangnya. Aku Betul. yakin pasti Allah tuh muji aku, pasti Allah mau kasih aku sesuatu deh. Ya kan? Betul, betul. Pasti Allah mau naikin aku, pasti Allah kasih aku tes, tapi Allah mau kasih aku reward gitu. Tapi apa ya, tinggal tunggu aja gitu. Nazira mungkin akan ada waktunya. Iya. Kalau sekarang alhamdulillah karena aku kan tinggal mama dari umur 3 tahun. Papa 13. Jadi aku ngelihat aku punya keluarga sekarang, itu tuh kayak ya Allah, ini ya rewardnya gitu. Aku punya suami baik, aku punya anak-anak lucu, sehat, semuanya pokoknya mereka semua sehat, ada di depan mata aku, bisa aku peluk, itu bener-bener kayak berkah banget yang aku rasain, yang mungkin Allah ini loh Din, buah dari kesabaran kamu gitu. Jadi aku yakin Zira pasti akan ada masanya sampai Allah bener-bener kasih ini Zira pelengkap kamu nanti. Insya Allah. Tisu dulu deh. Mau nggak nih? Aduh. Ini realistis sih. Iyalah. Ini kalau ngobrol cewek gitu. Ya ketawa-ketawa tiba-tiba. Iya bener lagi. Iya lagi. Real banget ya. Real. Cewek ngobrol. Dari yang nangis banget sampai ketawa banget. Tiba-tiba ngomongnya Random sampai hahi. Iya makanya waktu nonton film kamu tuh, kadang kan aku tuh orangnya tuh suka banget visual. Jadi kalau misalnya aku baca buku pun pasti aku bayangin kayak setiap scene-nya tuh kayaknya gini deh. Sampai akhirnya ada film kamu bener-bener tergambar kan. Dan cuman dengar suara kamu yang gimana lagunya? Aku lupa. Bukan. Yang itu juga sama satunya. Heidi. Iya, itu bener-bener kayak karya kamu yang itu nyampe banget di aku, kayak selain relate tapi juga bisa membangkitkan semangat gitu loh. Iya. Tapi emang lagu Dialog Hati itu sebenarnya walaupun kan kalimat-kalimatnya kayak di refnya itu kan, hai diriku, ku tahu kamu lesu. Terus kayak, hai dunia tidak seburuk itu, sebenarnya itu tuh bentuk aku untuk ngasih kekuatan ke diri aku sendiri. Sorry. Kayak dunia itu menakutkan sebenarnya. Banyak hal yang gak bisa aku genggam, banyak hal yang gak bisa aku kendalikan dari besarnya dunia, termasuk orang-orang di dalamnya. Dan cara aku untuk menguatkan diri aku, ya aku imagine dalam kepala aku, enggak. Dunia tuh enggak seburuk itu, dunia tuh enggak sejahat itu, dan satu lagi, Tuhan itu nggak mungkin jahat sama aku. Di lagu itu tuh benar-benar aku meluapkan ketakutan aku, tapi juga aku ngasih energi positif ke dalam diri aku pribadi kayak gitu. Makanya mungkin lagu Dialog Hati ini banyak banget yang suka karena beberapa liriknya memang
mungkin relate untuk orang-orang di luar sana kayak gitu. Dan satu hal yang bikin aku bersyukur, aku punya cara untuk meluapkan energi positif negatif aku ke dalam sebuah karya dan akhirnya menjadi sesuatu hal yang positif buat orang lain. Iya, itu benar banget sih, dan menurut aku kamu sukses. Kamu berhasil Masya Allah, bikin belum. lagu itu Iya. jadi apa ya? Jadi teman buat kita yang lagi ngalamin kondisi tersebut, terus bikin kita bangkit juga dan lain-lain. Karena emang aku sebenarnya bikin lagu, bikin novel itu bukan untuk menjadi terkenal sebenarnya. Aku hanya ingin lagu aku didengarkan oleh orang yang ingin mendengarkan. Lagu yang ingin, maksudnya lagu itu tuh bisa jadi teman proses dia, gitu. Dan itu jauh membuat aku lebih bersyukur sih. Iya. Dan bener sih yang kamu bilang tadi, mungkin Allah emang kasih kamu ujian ini supaya kamu keluar dari permukaan, supaya kamu dilihat orang-orang kalau gini loh contohnya, kalau misalnya lagi kena ujian, memang ada fase-fase sakitnya, tapi rasain aja, ya nggak sih? Betul. Terima aja, rasain aja, sampai akhirnya kita oke, gue udah terima ini semuanya. Gue udah bisa berdiri lagi, bisa bangkit lagi, sampai akhirnya kamu keluarin karya dan liatin ke orang-orang kalau kalian itu nggak sendiri. Betul. Ya kan? Semua orang yang punya ujian itu nggak sendirian, dan semua orang itu pasti diuji. Betul. Tinggal apa aja kan, maksudnya beda-beda ujiannya, dan rewardnya juga pun beda-beda. Jadi ya emang sih, alhamdulillah sekarang mungkin ini juga salah satu berkahnya, kamu menginspirasi banyak orang. Masya Allah, Ya kan, kamu mungkin dengan karya kamu bisa aja kamu dapat pahala jariah, orang-orang bisa jadi lebih dekat lagi sama Allah, ya kan? Emang sih benar. Jadi kan ketika kita mengalami rasa sakit sebenarnya jangan dienggakkan gitu. Jangan dipentalin. Jangan dipentalin rasa sakitnya. Ibaratkan kita punya luka, terus jangan langsung sebelum dicuci jangan langsung ditimpa sama kapas atau sama kasa. Yang ada makin sakit gitu. Tapi rasain, bersihin pakai air perih sih, tapi kan jadinya sembuh. Pakein betadine, baru pakai kasa kayak gitu. Kayak sakit tapi sembuh gitu. Jangan jangan tiba-tiba timpalin kasa aja gitu. Dan itu benar-benar hidup tuh seperti itu. Apapun perasaan yang kamu rasain sekarang, rasain aja sampai kamu udah tahu, oh ternyata sakitnya cuma sampai sini gitu. Ya udah, aku udah bisa. Gitu. Oh ternyata sakitnya tuh nggak seperti yang aku takutin ya. Ternyata di sini aku udah bisa nahan. Aku udah bisa sistem rasa sakit aku ternyata jauh lebih besar dari itu. Ini nggak seberapa kayak gitu sih. Jadi ya mungkin itu ya yang menjadikan aku setelah kehilangan Amr itu, terhadap kehilangan kecil seperti kehilangan teman, mungkin kehilangan uang gitu, udah kayak udah nggak begitu stres lagi kayak oh berarti bukan rezeki aku. Udah di fase kayak gitu udah kayak oh berarti rezeki aku temenan sama dia sampai sini. Kayak gitu sih. Dan aku jadi makin paham kalau apapun yang ada di dunia ini come and go. Itu kayak makanya aku benar-benar sebuah momen sekecil apapun tuh aku jadi sangat menghargai banget. Karena aku nggak tahu ke depannya kita bakal punya momen seperti ini atau enggak. Iya, benar banget sih. Kita juga jadi lebih mensyukuri setiap harinya. Terus mungkin kalau misalnya kita punya keluarga yang kita cinta, jadi kita bisa mencintai mereka sepenuhnya, kayak mungkin besok mereka nggak ada lagi gitu. Jadi maksimalin rasa cinta, keberadaan, present itu. Masya Allah banget. Nah, terakhirnya aku mau nanya deh, kan Zira sekarang lagi bikin buku lagi ya? Iya. Nah, itu boleh dong di spill kira-kira itu Jadi apa sih? buku yang mau aku bikin, yang aku mau garap tahun ini tuh sebenarnya berlanjut dari film aku yang 172 Days. Lanjutan dari film
dan lanjutan dari novel 172 Days. Karena kan memang di film itu cuman diakhiri kesendirian Zira kan. Nah, di novel yang kedua ini aku pengen ngasih tahu kiat-kiat aku bagaimana bisa bangkit. Karena kan nggak semua orang, dan orang kan taunya ya udah Zira bangkit, Zira hebat. Gak tahu gerasak gerusuknya aku di dalam bagaimana kayak gitu. Jadi mungkin di film ini bakal ada fase-fase di mana aku menunjukkan sisi lemah aku sebagai manusia, dan ya proses aksektif aja. Ada proses angry-nya, ada marahnya, ada brutal lagi. Ini itu aku bakal kasih tahu banyak di situ. Dan tapi bagaimanapun di novel itu, dalam sebuah kisah itu kan nggak mungkin pure aja nih. Kayaknya untuk yang kedua ini bakal aku jadiin setengah fiksi. Karena aku bakal menghadirkan sosok fiksi seorang laki-laki yang mungkin nanti akan menemani aku. Karena kan di real life-nya belum ada. Tapi aku bakal masukin beberapa sosok yang mungkin bisa bisa menemani melengkapi gitu kisah proses percintaan setelah Amr gak ada, kayak gitu sih. Bakal ada sosok fiksi laki-laki siapa ya kira-kira. Jadi udah di-spill duluan ya, ini sosok fiksi. Nggak sabar deh, kira-kira tahun ini apa tahun? Keluar novelnya sih kayaknya tahun ini. Tapi kalau mungkin filmnya kita harus banyak mengkaji lagi. Iya ya, pasti banyak banget prosesnya, kayak banyak. cari aktornya lagi. Mungkin Balon Domani lagi ya, Bun. Jadi apa sih tips atau pesan-pesannya buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi ditinggal? Tipsnya nggak apa-apa, marah aja. Marah, rasain sakitnya, tapi jangan lama-lama. Harus kamu berusaha untuk mencari betadinnya. Cari cara bagaimana si luka ini harus bersih. Perih sih, sakit, tapi rasain aja. Tapi harus ada progres juga. Jadi jangan terlalu lama membiarkan luka ini membusuk gitu. Tapi bersihkan, rapihkan, sakit tapi beres gitu sih menurut aku. Karena nggak semua, maksud aku kenapa aku suruh untuk cari betadin alias cari sesuatu hal yang membuat kamu sembuh. Karena itu proses bentuk kita ikhtiar menjadi lebih baik kayak gitu. Dan kita nggak boleh kan, Allah juga melarang kita untuk mati rasa. Allah melarang kita untuk berputus asa. Tapi Allah memberikan ganjaran kepada kita yang mau berusaha. Jadi teman-teman, luka apapun yang kamu dapatkan sekarang, karena menurut aku sehebat-hebatnya pelajaran, luka itu adalah pelajaran yang terhebat. Jadi belajar dari luka, jangan biarin luka itu membusuk, tapi sembuhkan. Masya Allah, hebat. Terima kasih Zira, malam ini sudah di sini. Kayaknya abis ini kita tidur nggak sih? Iya, ngantuk banget. Harus makeup dulu, terus tidur. Oke deh, makasih ya semuanya. Kak, aku mau nyanyi untuk teman-teman di luar sana. Lagu aku yang kedua, Dialog Hati. Yeay. Tapi refnya aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai, dunia tidak seburuk itu. Cobalah untuk mengerti diri sendiri. Rasakan hangatnya tubuhmu, hembusan nafas dirimu, dan lihatlah dirimu sungguh berharga. Yeay, Masya Allah, merdu sekali. Next kita podcast sama siapa lagi ya? Komedi